Loh. for breakfast. Diajak bangun. Time for breakfast. No, Mommy, no, it's breakfast, not breakfast. Stop. makanya wake up. Berisik banget. Aku udah Makanya- tahu. Good job, Eva. Suatu hari, Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan episode pertama perjalanan kami menuju Kota Madura. Berikut ini adalah episode bagaimana pengalaman kami sekitar 14 jam di Kota Madura bersama keluarga Indra Kadarsi dan The Tumble. Kita tampilnya. OM Tumble featuring Indra Kadarsi. Featuring tambal ban. Bisa ceritakan pengalaman dengan AI lo sampai mana tuh di channel YouTube dengan bikin musik sama AI? Oh, Lo yang nyuruh AI apa lo yang disuruh AI? gue nyuruh AI. Buat scoring banyak. Iya, jadi gue kalau misalnya perlu ide-ide apa gitu, ya gue tinggal ketik aja gue perlu lagu apa. Dia nggak main. Jadi gue emang bener-bener jadi full music director. Oh. Yang musiknya dari AI, tapi gue yang ngedirect. Scoring. Iya. Oh, iya. Kan sekarang kalau di film score tuh kan ada musik musik komposer nih. Dia kompos nih. Mikir idenya apa. Kan ada juga musik director yang ngedirect. Dari hasil musik yang dikompos sama komposer nih, didirect nih, ntar taruhnya sini, taruhnya sini, taruhnya sini. Nah, ntar ada lagi tugas nih musik editor. Oh gitu. Ya pas final mix biasanya diedit tuh musiknya. Kan ngikutin timeline tuh biasanya. Harusnya kan begitu. Jadi ada 3 divisi tuh, komposer, editor, sama director nih di musik ya harusnya. Nah sekarang dengan ada AI, gue bisa memilah-milah itu dengan lebih eksklusif buat gue sendiri. Jadi AI-nya yang gue suruh kompos musik apa epic orkes gitu dapatnya brang nah gue kan ngedirect nih menurut gue oke. Itu kan tadi gue perintah karena gue ngedirect. Akhirnya gue sebagai musik editor nih, gue edit tuh musiknya AI, gue masukkan film. Editnya juga pakai AI? Enggak, editnya manual, feel gue tuh. Oke. Cuman untuk dapetin musiknya tadi gue ngedirect AI nih, jadi sub komposer gue nih. Cuman akhirnya gue kerja jadi lebih sistematis, tektoknya enak karena kadang gue udah ribet jadi musik director, gue harus kompos lagi kan. Aduh, kepala gue mau pecah men. Ini mesti 3 otak kalau di film soalnya. Mestinya ya. Harusnya 3 kepala. Sebelumnya emang bisa lo kerjain sendiri juga sih gitu kan. Sebelumnya gue bisa kerjain sendiri tapi gue nggak maksimal karena begitu pas kompos gue udah habis energi. Gitu. Jadi kan gini, kalau ngerjain film tuh kan kita lihat filmnya, iya kan. Nah terus kita berpikirnya pertama sebagai apa? Sebagai musik director dulu, ngedirect ini di mana aja. Pengulangan tuh di mana aja kan udah kita ngedirect. Nah akhirnya kan dari direct yang kita bikin itu istilahnya spotting. Nah baru kita kompos nih gitu. Kita kompos nih. Nah abis kita ngompos nih kan pasti kepanjangan tuh. Namanya juga anak band nih, pasti kan sampai habis. Nah ntar diedit karena di film kita bikin musik tuh nggak pernah sampai habis. Begitu pas udah scene-nya udah pindah kan kita cut. Nah itu kan kerjanya musik editor. Itu ada. Nah sementara kan energi lagi. Nah sementara aku kebantu sama AI untuk sub composingnya sama dia. Tapi untuk tema utamanya tetap gua. Grand tema tetap gua. Nah AI itu kayak buat ilustrasi aja, kayak background musiknya aja, bukan musik yang vital gitu. Gokil ya. Iya. Terus terakhir apa lo bikin apa lo? Lagi bikin horor. Oke. Udah. Let's go. OM Tumble featuring Indra Ki. Iya. Siap manggung. Haruskah kita berpisah?
tergantung narasi. Jadi BB itu sama kayak kripto. Kalau nggak ada narasi, Nunggu ya, nunggu narasi ya. kalau nggak ada narasi nggak bergerak. Sama tuh monyong emang kripto kan juga gitu. Jadi kalau nggak kayak koin-koin apa gitu ya, koin-koin meme koin, kalau nggak ada narasi, nggak terbang-terbang. Gitu banyak ngomongin ya. Kan BP juga gitu. Kalau fansnya udah mulai tuh ngomongin apa bikin album, ada narasi kan nih, baru bikin album. Sebenarnya BP sama kripto nggak ada bedanya gara-gara itu. Jadi kan komunitas. Kalau kripto kan juga komunitas gitu, pas komunitasnya nggak berisik ya, nggak bergerak itu. Jadi digerakin dong. Hah? Bikin narasi. Siapa yang mesti bikin narasi? Narasi itu tergantung apa ya? Tergantung ini siapa namanya, ekonomi. Oh. Iya. Jadi orang tuh begitu pas udah yang namanya narasi itu kan muncul karena hidupnya udah nyaman nih. Ada bikin keributan istilahnya, bukan bikin keributan apa yuk gitu kan begitu. Mancing, mesti ada yang mancing keributan dulu. Bener, mancing itu. Nah baru tuh timbul narasi tuh. Nah dari narasi itu baru bergerak nih. Ayo, ada yang mau mancing keributan? Iya, mesti dipancing dulu tuh BP, dipancing keributan. Iya. Kami butuh album baru. Nah kan mulai ada narasi tuh. Nah, biasanya nyambur tuh. Tapi jangan sekarang karena inflasi lagi tinggi kan. Oh, Iya, rupiah. karena apa tuh? Gara-gara perang Iran Israel. Jadi gimana caranya biar Enggak. Nah biasanya inflasi itu turun kalau udah invasi. Jadi pas saat perang tuh dolarnya naik. karena masih belum jelas nih, lagi nunggu. Nah pas udah invasi nih, invasi tuh kayak gini, kayak misalnya Ukraina sama Rusia perang nih, pas pertama itu anjlok tuh Bitcoin tuh. Begitu pas invasi nih, nyerang balik Rusianya, Bitcoinnya ini. Ini kan udah mulai ya. Nah ini kan Irannya udah nyerang balik nih. Iya. Kita lihat tuh Ntar ya. biasanya ada perubahan. Nah begitu bahasa rupiahnya turun lagi nih, baru tuh orang mulai normal lagi. Kan ketar-ketir sekarang lihat rupiah 18.000 kan 16.000 sekarang, 16.000. Iya. Apa perang dunia ketiga kapan Iya, habis ya? lagi ngetren, memang lagi pada temen perang. Habis udah pada banyak duit. Kan orang gitu kalau udah banyak duit nyari keributan, kan gue bilang tadi begitu. Jadi belum Bergerak. ngeband Ria. Ntar tunggu ini dulu lah, tunggu. Jadi gini yang namanya isu kan perang nih. Isu perang itu minyak naik tuh. Nah kalau minyak naik, biasanya dolar juga naik. Nah karena dolar naik, semua mata uang di seluruh dunia ketekan kan. Kan karena ya istilahnya ininya kontranya. Jadi sebenarnya tuh semua mata uang di dunia against dolar. Begitu dolarnya naik, semua mata uang yang lain turun. Gila, Argentina aja hancur loh. Iya, Argentina hancur mata uangnya. Lebih parah dari Indonesia. Nah, biasanya itu kan di awal isu. Nah nanti kalau udah counter attack nih, udah invasi. Jadi begitu siapa ntar tiba-tiba Rusia nih. Nah itu balik arah itu. Itu emang udah otomatis sih yang namanya ekonomi dunia tuh. Begitu ada isu perang, itu dolar naik karena minyaknya naik. Sebenarnya dari minyak kan karena akses minyak jadi susah. Paling enak trader gitu mas. Ya di trading aja kalau gue trading aja. Ya minyak naik, oil naik. Iya. Cuman yang lain diblok kecuali emas. Nah emas itu kan jadi kalau begitu pas perang emas tuh lucu langsung maju tuh pada beli emas. Padahal dolar juga naik. Tapi justru bukannya malah dolar emas mau ditekan supaya nggak dijadiin nilai tukar gitu. Enggak nih, emas bukan nilai tukar, dia cuman hedging aja, hedging. Jadi saat inflasi itu, kan mau nggak mau inflasi tinggi nih, suku bunga naik. Satu-satunya jalan supaya mengimbangi itu, biar nilai dolarnya nggak turun, orang pada beli emas. Padahal sebenarnya kalau dolar naik harusnya emas turun. Ini dolar naik, emas juga naik. Itu karena akhirnya pada lari pada beli emas. Ya
Kalau kita yang trading kan ngeliat grafik tiap hari. Oh, iya. Iya, mas padahal udah tinggi loh. Gue lagi nge-short kemarin. Anjir, naik lagi. Iya. Lu trading emas juga? Kadang-kadang. Iya. Gue liat udah tinggi nih, harusnya nge-short, jatuh. Enggak, naik lagi. Sebel banget gue. Terus sekarang yang paling lo ini apa? Trading yang Oh, trading kripto. kripto, Bitcoin. masuk Bitcoin. Bitcoin. Gimana sih ini sekarang Bitcoin katanya masih belum diakuin kan? Bitcoin selamanya nggak pernah diakuin karena orang pada ngiri yang di saham yang diakui. Soalnya tinggi banget. Tapi akan megang nanti apa akan bisa dikalahin nggak sih? Bitcoin kan selalu dikriminalisasi di mana-mana di. Kalau masalah kriminalisasi kan masalah pencucian uang itu. Ya sebenarnya pencucian uang bisa terjadi di mana aja. Gitu. Cuman playing victim aja. Nah, tapi apa maksudnya kekuatan Bitcoin sama apa uang sama bank itu kan Oh kalau praktis emang praktis uang. Iya, uang mah masalah praktis doang. oh ada temen apa di Amerika dia juga udah banyak orang di sana rata-rata udah bayar tuh pakai Bitcoin pakai kripto gitu. Iya karena Bitcoin tuh nilainya dia Nggak ada konversinya gitu ya. makin naik. Iya, udah susah turun. Kalau beralih akhirnya nanti ke digital sangat memungkinkan atau masih Enggak, tapi Bitcoin udah batasnya loh. Ada batasnya karena ada masanya ya. sebentar lagi supply-nya bentar lagi habis. Jadi begitu pas supply-nya habis, kemungkinan orang udah Beralih ke yang lain apa? mungkin akan ada yang baru. Karena sekarang supply-nya tinggal dikit. Udah dibakar-bakarin kan dikurang-kurangin terus supply itu makanya dia naik terus tuh. Ya sekarang supply tinggal berapa gitu. Kata ibu pernah dengar sekitar 100 tahunan apa gitu bener sih akan habis Bitcoin. Nggak tahu. Hitung lagi. Gak nyangka kan kita malah dapat ilmu tentang kripto, juga saham atau trading dari Indraki. Nah, setelah acara, kebetulan kami diundang oleh salah satu penyelenggaranya untuk bertandang ke rumahnya. Ternyata di depan rumahnya itu ada sebuah makam yang merupakan makam keturunan dari Ken Dedes dan Ken Arok. Jadi kami langsung putuskan untuk mengunjungi makam tersebut. Syukurlah area pemakaman ini masih dirawat dengan baik karena area ini masih terlihat bersih dan juga sedikit Kamu rapi. nyusul sendiri? Datang kok tahu kita kesini? Dikasih tahuin. Ini ada makam old graveyard. Oh, graveyard. Aku ke Eva ya. Nggak usah, sini aja kamu aja. Mau manggil Eva? Jangan deh. Kenapa? Please. Aku Oh ya? anterin Eva ke sini. Ini adalah makam keramat Buju Sedah Bulangan, makam para sesepuh pada zaman dulu yang semasa hidupnya dianggap memiliki kesaktian dan kelebihan. Mereka juga dianggap berjasa bagi perkembangan dan kemajuan wilayah ataupun kerajaannya. Buyut Sedah Bulangan adalah Kanjeng Raden Harya Muhammad Azhar Wongso Dirjo, penghulu Bulangan. Beliau adalah keturunan dari Pangeran Zahra Jambringin Propo yang adalah keturunan dari Raja Majapahit, dan RA Pangeran Zahra Jambringin PMK keturunan dari Jumadil Akbar. Yuk sama-sama kita mengirimkan Al-Fatihah untuk para leluhur kita ini. Benar-benar suatu hari yang menarik. Dalam satu hari kami membicarakan tentang kripto, trading, BIP, dan merayakan pernikahan dari teman-teman kami. Juga merupakan suatu hari yang istimewa karena kami menemukan makam dari leluhur, sekaligus mengajarkan anak-anak untuk mengirimkan Al-Fatihah bagi para leluhur. Kemarin sore kan kita baru mau ke Madura ya. Sekarang kita udah dari Madura, udah di jalan lagi. Sekarang kita mau ke
Uncle Glenn. Angga Glenn tinggal di Lawang, Pasuruan, Jawa Timur. Dari sini tuh 4 jam. Ya, 4 jam nyampe. Dan di perjalanan capek nggak? Nggak capek? Masa? Seneng emang? Hah? Eva capek nggak? Kinda. Karena apa capeknya? I don't know. Nggak tahu. Karena di mobil terus. No, I don't know. Capek doang gitu. Waktu dari rumahnya Eva terus sampai sekarang, Eva paling suka view yang kayak apa? Rumah dan ini. For me, it's rice field. Rumah. But what I like the most is rumah or ini. Kalau Eva suka nggak lihat kemarin ada rice field, ada gunung ya. What is that? Gunung itu mountain. No, it's a rice field. Rice field itu sawah yang hijau-hijau itu, yang luas. Iya, yang gede banget yang. Suka ya lihatnya? Hijau. Iya, hijau, greeneries. Iya. Berbeda dengan anak-anak. Sejauh ini si bapaknya ini lebih senang dengan makanan, yaitu cream cheese crackers dan juga keju. Calon supir lintas pulau ini memang sangat mengemari keju. Tidak lupa juga kopi sebagai temannya agar tidak ngantuk. Gimana teman-teman? Apa udah cocok dia bisa jadi supir lintas pulau? Jembatan Suramadu lagi. Tapi We're crossing the sea. lagi-lagi nggak kelihatan, tapi Indomie dulu jadinya. Capek nyetir. Special request dari Neng Eva. Nih. Iya. Ayo. Kenapa? Panas. Setelah makan malam di kota Surabaya, kami melanjutkan perjalanan menuju kota Lawang yang jauhnya kira-kira 1 jam perjalanan. Di sini Cikudo. Ya ampun, I do that when I was little. Uncle Glenn juga nonton baca Conan loh kak. Apa kamu encok? Jangan sakit Oh ya sakit, kelamaan nyetir. Hampir 22 jam non-stop, cuman berhenti 3 kali. Ditambah Masing-masing berhenti besok main drum. 45 menit. Main drum sih biasa lah ya. Ya kan tapi tambah berat gara-gara nyetir. Enggak. Oh enggak ya. Itu. 45 menit kali 3 berapa tuh? Ke Madura itu ya. 20 jam nyetir terus iya. Terus nyetir berapa jam Ya, ke pinggang mungkin kena kurang air putih kali ya sama faktor apa itu? faktor U? Bukan sih, sensor. Demikian kisah kami di kota Madura. Nantikan kisah kami di kota Malang dalam episode selanjutnya. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Suatu hari